Anak-anak dari seorang pengusaha kaya tidak pernah keluar dari kamar mereka, sampai suatu hari asisten rumah tangga melakukan sesuatu yang membuat Ardian Pratama terdiam tanpa kata. Di dapur, Sari Maharani sedang menguleni adonan sementara Raka Pratama dan Niko Pratama tertawa di kedua sisi meja dapur. Ardian Pratama berhenti beberapa detik di ambang pintu, memperhatikan Sari Maharani bekerja dengan tenang sambil kedua anaknya tertawa lepas, dan dengan jelas ia menyadari sesuatu yang membuatnya gelisah. Perempuan itu telah mengubah suasana rumah hanya dalam beberapa menit. Bukan hanya tepung yang berantakan, bukan hanya aroma roti yang mulai memenuhi ruangan, dan bukan hanya karena kedua anaknya akhirnya keluar dari kamar setelah berminggu-minggu bersembunyi di atas. Yang membuatnya terguncang adalah cara mereka hidup kembali. Berbicara keras, berebut perhatian, membuat kesalahan tanpa takut, memenuhi ruang seolah dapur itu mengembalikan suara yang telah lama hilang dari rumah itu. Sari Maharani belum menyadari kehadirannya, tangannya tetap mantap mengolah adonan dengan suara yang tenang. Raka Pratama, jangan terlalu kuat. Niko Pratama, jangan ditekan seperti itu nanti rusak. Kalau kalian mau makan ini besok, kalian harus dengar hari ini. Raka Pratama tertawa, punyaku lebih bagus. Niko Pratama langsung membalas, enggak, punyaku lebih mirip roti asli. Tanpa menghentikan gerakan tangannya, Sari Maharani menatap mereka. Kalian berdua sama-sama berantakan, tapi yang berantakan juga bisa jadi bagus kalau hati-hati. Raka Pratama yang pertama melihat ayahnya. Senyumnya sedikit memudar seperti biasa setiap kali Ardian Pratama muncul tiba-tiba di momen ringan. Niko Pratama menoleh dan ikut diam. Sari Maharani merasakan perubahan suasana, mengangkat kepala dan berdiri lebih tegak. Maaf, Pak Ardian Pratama, saya sudah mau bersihkan semuanya. Ardian Pratama melangkah masuk perlahan, tanpa ketegasan dingin yang biasanya ia bawa, menarik kursi dan duduk dekat meja. Hanya dengan itu saja, ketiganya sudah tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya tidak bertanya siapa yang akan membersihkan, katanya, saya bertanya dengan mata saya, apa yang terjadi di sini. Raka Pratama menjawab lebih dulu, kami cuma lihat-lihat. Niko Pratama menambahkan, terus Sari Maharani biarin kami ikut. Sari Maharani mengusap tangannya sebelum berkata, mereka turun saat saya menyiapkan bahan, saya pikir lebih baik mereka di sini daripada kembali ke kamar. Ardian Pratama menatapnya langsung, kenapa kamu pikir begitu? Sari Maharani menatap balik tanpa menantang namun juga tanpa mundur, karena mereka ingin di sini. Jawaban itu menghantamnya lebih kuat dari yang seharusnya. Sudah lama kedua anaknya tidak ingin berada dimanapun di rumah itu. Mereka hanya ingin bersembunyi di kamar, menjawab seperlunya, menjalani sekolah lalu kembali ke keheningan. Ia sudah mencoba segala cara, mengatur ulang rutinitas, memanggil ahli, membeli mainan, membatalkan pekerjaan, memberi lebih banyak waktu layar lalu menguranginya, mengubah jadwal berkali-kali. Namun tidak ada yang benar-benar berhasil. Sekarang kedua anak itu berdiri di sana dengan tubuh penuh tepung, berdebat tentang adonan dan roti. Semua karena seorang asisten rumah tangga yang baru saja datang beberapa waktu lalu dan tanpa usaha yang terlihat berhasil melakukan sesuatu yang tidak pernah berhasil dilakukan siapapun sebelumnya. Boleh saya lihat bagaimana kalian melakukannya? Tanya Ardian Pratama. Raka Pratama mengangkat alis, lihat saja atau mau suruh berhenti? Sari Maharani menahan senyum, tetapi kilatan di matanya tidak bisa disembunyikan. Ardian Pratama menatap anaknya dan menjawab, lihat dulu. Niko Pratama mendorong sepotong adonan ke arah ayahnya. Coba saja. Ardian Pratama menghembuskan napas pelan, saya belum pernah melakukan ini. Raka Pratama langsung tertawa lagi, kelihatan kok. Sari Maharani mengambil potongan kecil adonan, meletakkannya di depan Ardian Pratama dan menjelaskan dengan sederhana. Tekan dengan telapak tangan, lipat, putar, lalu ulangi, bukan soal tenaga, tapi cara. Ardian Pratama mencoba meniru. Salah, menekan terlalu keras dan tidak rapi hingga Raka Pratama hampir tertawa terbahak-bahak. Ayah, itu malah merusak adonannya. Niko Pratama ikut menimpali, nanti jadi keras. Sari Maharani mendekat sedikit,
Jangan terburu-buru, katanya sambil memperagakan dengan tangannya sendiri. Kalau semuanya ingin cepat selesai, hasilnya tidak akan baik. Ia memegang sisi adonan dan membimbing gerakan Ardian Pratama dengan sentuhan singkat yang alami, hanya cukup untuk memperbaiki. Namun Ardian Pratama merasakan sentuhan itu dengan cara yang membuatnya tiba-tiba lebih sadar. Itu bukan dorongan sesaat atau kekosongan hati, melainkan kesadaran yang jelas bahwa Sari Maharani bukan hanya perempuan yang efisien yang berjalan di lorong, merapikan kamar, atau membantu di dapur saat dibutuhkan, melainkan seorang perempuan yang menarik dengan cara yang tenang, kuat, hadir sepenuhnya, dan memiliki ketenangan yang jarang ia temui. Dan sudah lama ia tidak memperhatikan seseorang seperti itu sampai sekarang. Sudah lebih baik, kata Sari Maharani sambil menjauh. Raka Pratama mengangguk puas, lumayan tidak jelek. Terima kasih atas penilaiannya, jawab Ardian Pratama, dan Niko Pratama langsung tertawa. Suara tawa yang mengalir tanpa beban itu memenuhi dapur dengan cara yang sudah lama tidak pernah terjadi di rumah itu. Setelah beberapa waktu, adonan pun selesai. Sari Maharani meletakkannya untuk didiamkan dan mulai merapikan yang lain. Kedua anak itu ingin terus membuat bentuk dari sisa adonan dan ia mengizinkan dengan syarat mereka membersihkan sendiri apa yang mereka jatuhkan. Ardian Pratama tetap di sana, memperhatikan dengan perhatian yang tidak biasa ia berikan pada sesuatu yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Rambut Sari Maharani yang terikat rapi, gerakannya yang cepat dan pasti, cara ia mengoreksi tanpa merendahkan, dan bagaimana ia membimbing tanpa mencari perhatian. Semuanya terasa terlalu baru di dalam rumah yang selama ini terlalu teratur. Lama tidak? Tanya Niko Pratama sambil menunjuk oven. Butuh waktu yang tepat, jawab Sari Maharani. Sesuatu yang baik tidak bisa dipercepat hanya karena kita ingin cepat. Raka Pratama bersandar di meja, tapi bisa tahu tidak hasilnya akan bagus? Sari Maharani menatap keduanya. Bisa, karena kalian membuatnya bersama. Ardian Pratama mendengar itu dan menunduk sejenak. Sudah lama ia melakukan segalanya sendiri dan hasilnya mungkin berjalan, tetapi tidak pernah benar-benar terasa tepat. Saat aroma roti mulai memenuhi dapur, kedua anak itu mendekati oven seperti sedang menunggu hadiah. Sari Maharani menyiapkan hidangan sederhana untuk makan malam dari apa yang sudah ada. Memanaskan sup, memotong keju, dan menyiapkan buah-buahan. Lalu Raka Pratama bertanya tanpa ragu, "Ayah, kamu makan di sini?" Pertanyaan itu menggantung beberapa detik di udara, membuat Ardian Pratama teringat ruang makan besar yang selalu rapi tetapi terasa dingin. Tempat yang jarang diisi percakapan nyata. Juga malam-malam ketika kedua anaknya makan bersama pengurus rumah sementara ia sibuk menerima telepon dan membalas pesan pekerjaan. Dan kini untuk pertama kalinya dalam waktu lama mereka meminta kehadirannya tanpa ketegangan dalam suara. "Ya?" jawabnya akhirnya, membuat Niko Pratama langsung tersenyum lebar. "Di dapur? Di sini?" tanya anak itu lagi dan Ardian Pratama mengangguk, sementara Sari Maharani masih mencoba menawarkan kebiasaan formal. "Saya bisa siapkan di ruang makan utama," tetapi Raka Pratama langsung menolak. "Tidak, di sini saja lebih enak," dan Sari Maharani menatap Ardian Pratama menunggu keputusan akhir. "Di sini saja," ulangnya dengan tenang. Lalu keempatnya duduk di meja kecil dengan sisa tepung di sudut meja dan aroma roti hangat dari oven. Raka Pratama berbicara lebih banyak dari biasanya. Niko Pratama beberapa kali menyelah hanya untuk memperbaiki hal-hal kecil. Sari Maharani menyajikan makanan untuk mereka berdua lebih dulu lalu untuk Ardian Pratama. Dan saat ia hendak menjauh, Raka Pratama langsung berkata, "Kamu juga duduk," membuat Sari Maharani ragu. "Saya bisa makan nanti." Tetapi Niko Pratama menolak, "Tidak hari ini. Kalau kamu yang buat, kamu harus duduk." Lalu Sari Maharani menatap Ardian Pratama dan ia menjawab dengan ketenangan yang sudah pasti, "Duduk saja." Sehingga ia menarik kursi di ujung meja tanpa ingin mengambil tempat yang bukan miliknya. Namun tetap menerima. Makan malam itu berjalan sederhana namun terasa langka. Raka Pratama bercerita tentang kegiatan sekolah yang menurutnya membosankan. Niko Pratama menceritakan teman sekelasnya yang membawa koleksi mobil-mobilan. Sari Maharani mendengarkan sambil sesekali menjawab dengan ringan dan tegas saat perlu. Sementara Ardian Pratama lebih banyak diam dan mengamati. Sudah lama ia tidak melihat anak-anaknya duduk nyaman di meja tanpa rasa hati-hati terhadap reaksinya.
Hingga suatu saat Raka Pratama menumpahkan jus, Sari Maharani langsung berdiri hendak mengambil lap, tetapi Ardian Pratama lebih cepat membersihkannya. Membuat Raka Pratama menatapnya dengan keheranan yang dalam karena bukan tumpahannya yang membuatnya terkejut, melainkan ayahnya yang ikut membersihkan. Setelah makan selesai, kedua anak itu menolak naik bersama pengurus rumah. Sari Maharani ikut kami, kata Raka Pratama. Seolah itu sudah keputusan, pengurus rumah mencoba menolak, Sari Maharani masih ada pekerjaan di bawah, tetapi Sari Maharani segera menjawab sebelum suasana berubah. Dan Ardian Pratama yang mengamati menyadari bahwa mereka tidak hanya ingin ditemani. Mereka ingin melanjutkan perasaan hangat dari dapur itu. Pergi saja, katanya akhirnya. Nanti saya minta orang lain menyelesaikan sisanya. Sari Maharani mengangguk, membersihkan tangannya, lalu naik bersama kedua anak itu. Ardian Pratama berdiri beberapa saat sendirian di dapur, menatap meja yang masih berantakan, tepung di lantai, kain basah di atas meja, tanda-tanda sederhana kehidupan yang dulu pasti akan langsung ia suruh rapikan. Namun malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, kekacauan itu tidak terasa seperti kehilangan kendali, melainkan tanda kehadiran, dan perbedaan itu mengguncangnya. Di lantai atas Sari Maharani melakukan sesuatu yang selama ini tidak berhasil dilakukan siapapun dengan alami. Ia menyuruh kedua anak itu berganti pakaian, membawa mereka ke kamar mandi, mengatur sikat gigi tanpa drama, mendengarkan keluhan kecil, menenangkan rengekan dengan sabar, dan dalam beberapa menit Raka Pratama dan Niko Pratama sudah mengenakan piyama, masing-masing di tempat tidur mereka. Ardian Pratama berjalan melewati lorong dan tanpa berniat masuk ia mendengar suara Sari Maharani. Sekarang bilang jujur, kenapa kalian tidak mau naik tanpa saya? Beberapa detik hening, lalu Raka Pratama menjawab lebih dulu, karena kalau kami naik, semuanya jadi sunyi, dan Niko Pratama menambahkan dengan caranya sendiri. Dan terlalu sunyi itu tidak enak. Sari Maharani duduk di antara dua tempat tidur. Tidak enak kenapa? Tanya dia. Raka Pratama menatap langit-langit sebelum menjawab, seperti rumah ini sudah berakhir. Ardian Pratama berhenti di pintu tanpa terlihat, merasakan kalimat itu mengenai sesuatu yang selama ini ia hindari. Sejak Larissa Pratama pergi, rumah itu memang tidak berakhir. Tetapi berhenti berdenyut, ia berpegang pada disiplin, pekerjaan, dan efisiensi. Berpikir jika semuanya tetap berjalan maka yang lain akan mengikuti. Tetapi tidak terjadi. Anak-anaknya tidak hanya butuh jadwal yang rapi. Mereka butuh kehidupan di sekeliling mereka. Rumah ini tidak berakhir, kata Sari Maharani dengan suara tenang namun tegas tanpa janji berlebihan. Rumah ini hanya lupa beberapa hal, dan yang lupa bisa diperbaiki. Niko Pratama menoleh kepadanya. Kamu yang memperbaiki? Sari Maharani menarik napas sebelum menjawab, saya membantu, tapi kalian juga harus membantu, dan ayah kalian juga. Raka Pratama menoleh ke arah pintu seolah merasakan kehadiran ayahnya, dan saat itu Ardian Pratama memutuskan untuk masuk. Kedua anak itu menatapnya tanpa reaksi langsung. Besok kalian sarapan bersama saya, katanya tanpa terburu-buru. Niko Pratama membelalakan mata. Serius? Serius, jawabnya. Raka Pratama masih ragu. Kalau ayah ada kerja? Ada, jawab Ardian Pratama. Lalu ia melangkah lebih dekat. Tapi saya akan mulai memilih mana yang benar-benar tidak bisa menunggu. Sari Maharani menunduk sejenak. Menyadari kalimat itu lebih besar dari yang terlihat. Setelah anak-anak tertidur ia keluar kamar dengan tenang dan bertemu Ardian Pratama di lorong. Mereka berdiri beberapa detik tanpa bicara. Cahaya lampu redup melembutkan wajahnya dan membuat jarak antara pria berjas rapi dan seorang ayah yang sedang belajar menjadi lebih kecil. Terima kasih karena tidak menghentikan momen tadi, kata Sari Maharani lebih dulu. Ardian Pratama membutuhkan waktu sebelum menjawab, saya hampir melakukannya. Saya tahu, tapi itu akan jadi kesalahan, jawabnya. Sari Maharani masih memegang lap di tangannya. Kedua anak itu memang membutuhkan hal itu. Saya juga. Kata Ardian Pratama dengan suara begitu pelan seolah ia sendiri tidak menyangka akan mengatakannya. Sari Maharani mengangkat pandangan, terkejut oleh kejujuran yang begitu terbuka. Ardian Pratama menatapnya lebih lama dari yang seharusnya. Terlalu lama untuk dianggap biasa. Hingga Sari Maharani yang pertama memutuskan untuk mengakhiri. Selamat malam, Pak Ardian Pratama. Selamat malam, Sari Maharani, jawabnya. Ia turun melalui tangga servis.
Tetapi kalimat itu tetap tinggal dalam benak Ardian Pratama jauh setelah rumah itu terlelap. Keesokan paginya kedua anak turun sebelum pengurus rumah memanggil mereka. Sesuatu yang sendiri sudah cukup menjadi kejadian besar. Ardian Pratama sudah berada di dapur tanpa dasi, dengan lengan kemeja digulung. Sementara Sari Maharani sedang membuat panekuk di dekat kompor. Raka Pratama dan Niko Pratama saling pandang saat melihat mereka berdua di tempat yang sama begitu pagi. Seolah menemukan kelanjutan dari apa yang mereka harapkan. Kalian lama, kata Sari Maharani. Itu salah dia, jawab Raka Pratama sambil menunjuk saudaranya. Saya tidak menemukan kaos kaki saya, bela Niko Pratama. Sari Maharani membalik panekuk tanpa menoleh. Siapa yang tidak bisa menemukan kaos kakinya sendiri tidak punya hak untuk mengeluh soal waktu. Keduanya tertawa dan duduk. Ardian Pratama memperhatikan bagaimana Sari Maharani berada di sana dengan begitu alami. Tanpa takut, tanpa berlebihan, tanpa terlihat ingin menyenangkan siapapun, ia hanya tahu bagaimana berada di tempat itu. Ketika ia meletakkan kopi di depannya, ia berkata, tanpa gula, seperti biasanya. Ardian Pratama mengangkat pandangan. Kamu bertanya? Tidak. Saya memperhatikan, jawabnya sederhana, tetapi jawaban itu terus teringat olehnya sepanjang hari. Tidak ada orang lain yang memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Orang biasanya memperhatikan jadwal, tanda tangan, kontrak, hasil, tetapi bukan hal-hal yang membentuk kehidupan sehari-hari. Sari Maharani memperhatikan bahwa Raka Pratama makan lebih sedikit saat sedih. Bahwa Niko Pratama berbicara terlalu banyak saat menyembunyikan rasa takut, bahwa pengurus rumah menaikkan suara saat merasa tersinggung, bahwa Ardian Pratama menarik napas lebih dalam setiap kali nama Larissa Pratama disebut, ia melihat tanpa mengganggu. Dan mungkin karena itulah ia begitu sulit diabaikan. Hari-hari berikutnya membuktikan apa yang dimulai di dapur itu. Raka Pratama dan Niko Pratama mulai keluar dari kamar tanpa harus dipanggil. Mulai mencari Sari Maharani saat pulang sekolah. Berebut ingin bercerita lebih dulu tentang hari mereka. Meminta bantuan untuk pekerjaan rumah, menggambar, memasak, apa saja yang membuat mereka bisa berada di dekatnya lebih lama. Rumah itu berubah ritmenya, ada suara di waktu yang dulu sunyi. Ada masakan yang dimulai lebih awal, ada buku-buku terbuka di meja, ada perebutan biskuit hangat, ada permintaan kecil yang mengembalikan kehidupan pada rutinitas, dan tanpa ia sadari di awal, Ardian Pratama ikut berubah. Ia mulai pulang lebih cepat, turun dari ruang kerja untuk sarapan bersama anak-anak, bertanya apa yang mereka lakukan, menghabiskan lebih banyak waktu di dapur daripada di ruangan lain. Pada awalnya ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia melakukan semua itu demi anak-anaknya, dan itu memang benar. Tetapi bukan hanya karena mereka. Ardian Pratama ingin melihat Sari Maharani saat bekerja, ingin mendengar nada suaranya ketika menegur anak-anak. Ingin memperhatikan bagaimana ia menyelesaikan konflik hanya dengan 2 kalimat dan 1 tatapan tegas. Ingin memahami bagaimana ia mengubah suasana tanpa harus menarik perhatian pada dirinya sendiri. Suatu sore ia menemukannya di ruang cuci sedang melipat seragam sekolah. Ia berdiri di pintu memperhatikan gerakannya sampai Sari Maharani mengangkat pandangan. Apakah Bapak butuh sesuatu? Mungkin sebuah jawaban, katanya. Sari Maharani melipat 1 baju lagi sebelum bertanya. Jawaban untuk apa? Untuk mengerti bagaimana kamu melakukan ini, Sari Maharani sedikit mengernyit. Melakukan apa? Membuat anak-anak saya kembali menjadi anak-anak. Ia kembali melipat pakaian dengan tenang. Saya tidak melakukan keajaiban, tapi kamu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Saya mendengar. Ardian Pratama bersandar di pintu. Mendengar apa? Mereka, jawabnya sederhana. Dan kesederhanaan itu membuatnya diam sejenak. Sari Maharani melanjutkan. Anak-anak kalau terlalu diam, bukan berarti mereka tenang. Mereka sedang menyimpan sesuatu. Mereka tidak butuh seseorang yang terus berkata semuanya akan baik-baik saja. Mereka butuh ruang untuk menjadi diri sendiri tanpa takut mengganggu. Ardian Pratama menyerap setiap kata tanpa menyela. Kamu bicara seperti sangat memahami hal itu. Sari Maharani mengangguk pelan. Saya paham, ayah saya orang baik, tapi hanya tahu bekerja. Kalau melihat kekurangan dia membeli sesuatu, kalau melihat kesedihan dia menambah aturan, kalau melihat keheningan dia jadi lebih keras. Saya tahu dia mencintai saya, tapi saya jarang merasakannya saat saya benar-benar butuh. Ardian Pratama merasakan beban kesamaan itu tanpa menyukainya. Sementara ibunya selalu mendengarkan meski lelah,
Sari Maharani memisahkan pakaian dalam tumpukan dan menambahkan, rumah tetap berdiri ketika ada yang memperhatikan hal yang tidak terlihat. Kalimat itu masuk ke dalam dirinya dengan kuat. Selama berbulan-bulan ia mencoba menjaga semuanya lewat struktur, pembayaran tepat waktu, orang-orang profesional, aturan yang rapi, tetapi mungkin yang gagal justru hal-hal yang tidak bisa dibeli. Kamu belajar untuk mengurus anak-anak? Tanyanya. Sari Maharani menjawab dengan alami, saya menyelesaikan sekolah menengah di malam hari, mengambil kursus pembuatan roti dan perawatan anak, bekerja di toko roti, kemudian di rumah keluarga, lalu di catering. Saya belajar dari melakukan dan mengamati. Ardian Pratama melihat tumpukan seragam itu. Kamu bukan hanya asisten rumah tangga. Sari Maharani menatapnya sejenak. Saya adalah apa yang pekerjaan minta. Selama pekerjaan itu memperlakukan saya dengan hormat, kalimat itu menggantung di antara mereka beberapa detik. Malam itu Ardian Pratama memanggil pengacara keluarga dan manajer rumah tangga. Ia meresmikan perubahan posisi. Sari Maharani akan membantu langsung dalam rutinitas anak-anak dan pengelolaan dapur di sore hari dengan gaji lebih tinggi, tugas yang jelas, dan jadwal yang lebih teratur. Ketika membaca dokumen itu Sari Maharani butuh waktu sebelum mengangkat pandangan. Ini bantuan? Bukan, jawab Ardian Pratama, ini pengakuan. Itu adalah pengakuan, kata Sari Maharani, lalu ia melanjutkan dengan ragu. Dan kalau besok ada yang bilang saya mendapatkannya karena terlalu dekat dengan Bapak? Ardian Pratama menatapnya tanpa mengalihkan pandangan. Besok saya yang akan menjawab. Sari Maharani masih ragu. Saya tidak ingin anak-anak terlalu bergantung pada sesuatu yang suatu hari bisa diambil dari mereka. Saya juga tidak, jawab Ardian Pratama. Jadi lakukan dengan benar. Itu yang sedang saya lakukan, katanya. Dan akhirnya Sari Maharani menerima. Tetapi perubahan itu mengguncang rumah lebih dari yang diperkirakan Ardian Pratama. Kedua anak itu merayakannya seolah itu hadiah dari mereka sendiri. Pengurus rumah tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan ketidaknyamanannya. Dua karyawan mulai berbisik terlalu pelan untuk terlihat wajar bahwa tuan rumah memberikan perhatian berlebih kepada pegawai baru. Sari Maharani mendengar sebagian dan memilih menjadi lebih menjaga jarak. Ia hanya menjawab seperlunya saat mereka berdua saja dan menghindari berada di tempat yang sama tanpa alasan jelas. Sesuatu yang tidak luput dari perhatian. Suatu malam setelah anak-anak tidur, Ardian Pratama menemukannya di dapur penyimpanan sedang merapikan wadah. Kamu berubah terhadap saya, katanya. Sari Maharani menutup satu wadah sebelum menjawab. Saya tetap tepat waktu, sopan, dan bekerja dengan baik. Itu bukan yang saya maksud, katanya lagi. Akhirnya Sari Maharani menatapnya. Kalau begitu Bapak sudah tahu jawabannya. Ardian Pratama melangkah lebih dekat. Karena apa yang orang-orang katakan? Sari Maharani meletakkan tangannya di rak dan menarik napas dalam. Karena apa yang selalu mereka katakan ketika perempuan seperti saya mulai punya tempat di rumah seperti ini. Kenapa itu begitu berat? Tanya Ardian Pratama. Sari Maharani menatapnya dengan tenang namun tegas. Karena Bapak mungkin tidak peduli dengan omongan orang, saya tidak punya pilihan itu. Kalau mereka bilang saya naik karena dekat dengan atasan, bukan nama Bapak yang rusak, tapi saya. Dan kalau suatu hari Bapak bosan dengan kedekatan ini dan kembali menjadi hanya atasan saya, Bapak tetap menjadi Ardian Pratama. Sedangkan saya kembali menjadi Sari Maharani yang harus membuktikan semuanya dari awal. Ardian Pratama mendengarkan tanpa menyela. Ia tidak pernah benar-benar memahami perbedaan itu dari sudut pandangnya. Saya tidak akan bosan, katanya. Sari Maharani mengalihkan pandangan. Bapak tidak bisa menjanjikan sesuatu yang bahkan belum Bapak pahami. Dan yang saya sendiri belum pahami. Ia membersihkan tenggorokannya pelan. Apakah ini hanya rasa terima kasih karena saya dekat dengan anak-anak Bapak? Atau sesuatu yang akan tetap ada ketika orang mulai berbicara lebih banyak, menghakimi lebih banyak, ketika keadaan sulit, ketika saya tidak bisa sempurna? Keheningan yang muncul tidak sederhana. Ardian Pratama bisa saja mengakhiri pembicaraan dan menjaga jarak. Tetapi ia memilih sebaliknya. Kalau begitu, beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Sari Maharani terlihat terkejut. Waktu, kejelasan, dan rasa hormat. Yang terakhir itu sudah saya lakukan, jawabnya. Ia menatapnya beberapa detik. Kamu berbicara dengan saya dengan cara yang tidak pernah dilakukan siapapun. Sari Maharani menjawab tanpa ragu. Mungkin karena saya tidak membutuhkan Bapak mengagumi siapa saya. Saya hanya butuh Bapak tidak merendahkan saya.
Kalimat itu membuat Ardian Pratama hampir tersenyum. Sesuatu yang jarang, saya tidak merendahkan. Bagus, jawab Sari Maharani, lalu ia mengambil wadah-wadah itu dan pergi sebelum percakapan itu melangkah terlalu jauh. Pada hari-hari berikutnya, yang justru mengurangi jarak di antara mereka bukanlah orang dewasa, melainkan anak-anak. Suatu sore di akhir pekan Raka Pratama masuk ke ruang kerja ayahnya tanpa mengetuk. Sesuatu yang beberapa bulan lalu tidak mungkin terjadi. Niko Pratama menyusul sambil membawa gambar di tangannya. Kami memutuskan mau bikin pizza. Ardian Pratama mengalihkan pandangan dari layar. Kalian memutuskan sendiri? Tidak, jawab Raka Pratama. Sari Maharani bilang hanya boleh kalau ayah mengizinkan. Ardian Pratama menoleh ke pintu dan melihat Sari Maharani berdiri di lorong tanpa masuk. Saya bilang mereka harus bertanya dulu. Ia meluruskan. Niko Pratama menarik lengan ayahnya. Jadi boleh ya? Ardian Pratama menutup laptop. Hari ini, kata kedua anak itu bersamaan, malam pizza membawa kembali energi yang sama seperti saat pertama membuat roti. Tetapi kali ini lebih akrab, ada perdebatan soal topping. Persaingan siapa yang membuka adonan lebih baik. Saus tomat berceceran di meja. Keju terlalu banyak di satu sisi dan kurang di sisi lain. Sari Maharani memimpin kekacauan itu dengan ketegasan yang sama, dan Ardian Pratama berada di tengah dengan lengan tergulung, menerima koreksi dari anak-anak dan darinya tanpa merasa terganggu. Pada suatu momen Raka Pratama akhirnya mengatakan apa yang ia pikirkan sejak lama. Ayah suka sama Sari Maharani, kan? Suasana langsung hening. Niko Pratama membelalakan mata. Sari Maharani terdiam sejenak, dan Ardian Pratama menatap anaknya tanpa jawaban siap. Namun ia tidak berbohong. Suka? Tapi bukan seperti yang orang lain maksud. Lanjut Raka Pratama. Sari Maharani berbalik ke meja terlalu cepat, tetapi semburat merah di wajahnya tidak luput. Ardian Pratama menarik napas dalam dan memilih satu-satunya kebenaran yang bisa ia katakan. Dia penting bagi rumah ini. Raka Pratama belum puas. Untuk ayah juga? Ardian Pratama menatap Sari Maharani sebelum menjawab. Ya, jawaban itu mengubah suasana dapur. Tidak ada pernyataan berlebihan atau tindakan gegabah. Tetapi keempatnya mengerti bahwa sesuatu telah diucapkan dan tidak bisa ditarik kembali. Malamnya setelah anak-anak tidur, Sari Maharani pergi ke balkon servis untuk mengambil handuk kering. Ardian Pratama menemukannya bersandar di dekat tempat cuci sambil melihat lampu kota. Raka Pratama bicara terlalu banyak. Katanya, Sari Maharani butuh waktu sebelum menjawab. Anak-anak hanya mengatakan apa yang mereka lihat. Ia menoleh perlahan. Bapak tidak perlu menanyakan itu. Saya perlu mendengarnya dari kamu. Sari Maharani menyilangkan tangan, lebih untuk melindungi diri daripada bersikap dingin. Saya melihat seorang pria yang sedang mencoba kembali menjadi ayah, dan di tengah itu mulai melihat saya dengan cara yang membuat semuanya jadi rumit. Rumit untuk siapa? Untuk saya? Pertama. Kenapa? Karena saya suka ketika Bapak pulang lebih cepat. Saya suka melihat anak-anak baik-baik saja. Saya suka ketika rumah ini tidak lagi terasa seperti tempat di mana semua orang hanya menjalankan peran. Dan saya suka berbicara dengan Bapak saat Bapak tidak bersembunyi di balik pekerjaan. Ia menarik napas dan melanjutkan sebelum ia menjawab. Tapi perasaan itu tidak menghapus perbedaan. Saya bekerja di sini. Bapak yang memimpin di sini. Saya tidak bisa berpura-pura itu tidak ada. Ardian Pratama mendekat secukupnya agar ia menyadari tanpa merasa tertekan. Bagaimana kalau saya bilang bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya tidak lagi melihat kamu sebagai seseorang yang berada di bawah saya? Kata Ardian Pratama. Sari Maharani menatapnya dengan mantap. Itu memperbaiki banyak hal, tapi tidak menyelesaikan semuanya. Lalu apa yang menyelesaikan? Tanya Ardian Pratama. Waktu, kejelasan, dan Bapak harus tahu apakah ini benar atau hanya campuran rasa terima kasih dan kekosongan. Kalimat itu tinggal bersamanya sepanjang malam. Keesokan harinya ia melihat Raka Pratama merapikan tempat tidur dan Niko Pratama mencari sepatu olahraga. Itu perintah Sari Maharani, jelas Niko Pratama. Ardian Pratama hampir tersenyum, dan kalian menuruti? Dia bilang laki-laki yang ingin berkembang harus mulai dari merapikan apa yang dia buat berantakan. Jawab Raka Pratama. Ardian Pratama mengangguk pelan. Dia benar. Raka Pratama menatap ayahnya beberapa detik sebelum bertanya. Ayah memikirkan dia lagi, ya? Ardian Pratama mengangkat alis. Kamu selalu bertanya begitu? Hanya saat jawabannya terlihat di wajah ayah,
Ardian Pratama tidak menjawab, tetapi keluar dari kamar dengan kesadaran bahwa anaknya benar. Minggu itu juga ada pertemuan di sekolah dan para guru mengatakan bahwa Raka Pratama mulai aktif kembali di kelas dan Niko Pratama lebih tenang dengan teman-temannya. Koordinator sekolah berbicara tentang peningkatan emosi, rasa aman, dan pemulihan. Ardian Pratama mendengarkan semuanya sambil memikirkan Sari Maharani. Ketika ia pulang, ia menemukan mereka bertiga lagi di dapur, kali ini sedang menghias roti manis kecil untuk dibawa ke sekolah. Ini benar-benar untuk dibawa ke sekolah? Tanyanya. Kalau masih ada, jawab Raka Pratama tanpa menoleh. Sari Maharani berbalik dengan piring di tangan. Mau coba? Ardian Pratama mencicipi. Enak. Niko Pratama langsung tersenyum bangga. Saya yang buat. Sari Maharani yang menyelamatkan. Koreksi Raka Pratama. Dan dapur kembali dipenuhi tawa. Pada hari Jumat minggu itu Dewi Lestari datang tanpa pemberitahuan. Ia selalu menampilkan diri sebagai orang yang praktis dan peduli keluarga. Tetapi Sari Maharani langsung merasakan penilaian dari cara ia memandang sekitar. Ia melihat kedua keponakannya menggambar di meja, melihat Ardian Pratama dengan lengan tergulung membantu memotong buah untuk camilan, dan melihat Sari Maharani mengarahkan Niko Pratama untuk merapikan pensil sebelum mengambil minuman lagi. Sepertinya rutinitas sudah banyak berubah, komentar Dewi Lestari. Memang, jawab Ardian Pratama tanpa menyembunyikan kepuasan. Dewi Lestari menyapa anak-anak. Melirik Sari Maharani dengan pandangan yang terlalu cepat untuk disebut ramah. Lalu duduk. Beberapa menit kemudian saat Ardian Pratama keluar untuk menerima telepon, Dewi Lestari berbicara dengan nada ringan namun penuh maksud. Kamu baru di sini, ya? Iya, jawab Sari Maharani, dan sudah punya banyak ruang. Sari Maharani tetap merapikan piring sebelum menjawab. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Dewi Lestari sedikit condong ke depan. Saya harap kamu tahu batas, keponakan saya sedang sensitif. Raka Pratama mendengar sebagian kalimat itu dan mengerutkan kening. Niko Pratama menangkap nada suaranya dan memilih diam. Sari Maharani bisa saja diam, tetapi ia memilih tegas. Saya tahu persis posisi saya. Bu Dewi Lestari. Dewi Lestari tersenyum tipis. Semoga, ketika Ardian Pratama kembali, ia langsung merasakan perubahan suasana. Dan kemudian ia menemukan Sari Maharani sendirian di dapur sedang menyimpan peralatan. Apa yang saudara perempuan saya katakan? Tanya Ardian Pratama. Sari Maharani tidak langsung menjawab. Tidak ada yang belum pernah saya dengar di rumah lain dengan kata-kata berbeda. Rahang Ardian Pratama mengeras. Dia tidak akan mengulanginya. Tidak perlu, kata Sari Maharani. Dia hanya mengatakan apa yang banyak orang pikirkan. Saya tidak berpikir begitu, jawab Ardian Pratama. Sari Maharani mengangkat pandangan. Saya tahu, tapi saya belum tahu apakah itu cukup. Malam itu adalah pertama kalinya Ardian Pratama ingin menyentuhnya dan memilih untuk tidak melakukannya. Karena ia mengerti bahwa satu gerakan yang salah waktu bisa mengubah perhatian menjadi tekanan, ia hanya berdiri di sampingnya beberapa detik dan berkata pelan, kamu tidak akan menghadapi ini sendirian. Sari Maharani tampak terkejut, tetapi hanya menjawab, kita lihat saja. Kejadian dengan Dewi Lestari seharusnya menjauhkan mereka. Tetapi justru sebaliknya, Ardian Pratama menjadi semakin jelas di depan semua orang. Ia memanggil Sari Maharani dengan namanya, mendengarkan pendapatnya tentang anak-anak tanpa menyembunyikan, menegur siapapun yang mencoba meremehkannya, dan perlahan seluruh rumah memahami bahwa ia tidak berada di sana secara kebetulan. Anak-anak menyadari perubahan itu dan memanfaatkannya dengan cara khas mereka. Suatu malam Raka Pratama datang dengan rencana lengkap. Besok kita buat kue, nonton film, dan makan malam lebih awal. Ardian Pratama menatap dari balik kacamata. Siapa yang memutuskan? Saya dan Niko Pratama, jawabnya, dan Sari Maharani, tambah adiknya. Sari Maharani masuk ke dapur tepat saat itu. Saya belum memutuskan apa-apa. Raka Pratama menyilangkan tangan. Sekarang harus diputuskan. Ardian Pratama memperhatikan dan berbicara sebelum ia sempat menolak. Kalau itu masalah, saya akan menyesuaikan rumah ini. Sari Maharani menatapnya lebih lama dari biasanya. Bapak sudah mengubah banyak hal, tapi belum cukup. Pada hari Sabtu kue dibuat dengan kekacauan menyenangkan. Yang sudah menjadi ciri khas, Niko Pratama salah mengukur gula. Raka Pratama hampir menjatuhkan mangkuk. Sari Maharani memperbaiki semuanya tanpa kehilangan kesabaran. Dan Ardian Pratama tetap di sana dari awal sampai akhir.
tidak menyentuh telepon, tidak menerima panggilan. Seolah akhirnya mengerti bahwa dunia bisa menunggu beberapa jam. Setelah menonton film, Niko Pratama tertidur bersandar di lengan ayahnya. Raka Pratama naik ke kamar setengah terlelap, dan Sari Maharani membantu membereskan cangkir di ruang keluarga kecil. Di dapur mereka kembali sendirian. Ardian Pratama mengambil nampan dari tangannya, tetapi jari mereka bertemu di pegangan yang sama dan tidak langsung melepaskan. Sari Maharani, katanya pelan, ia mengangkat pandangan, jangan lakukan ini kalau besok Bapak berpura-pura itu tidak terjadi. Saya tidak berpura-pura selama berminggu-minggu. Kalau begitu katakan dengan jelas. Ardian Pratama berdiri lebih tegak seolah kejujuran juga menuntut itu. Saya memikirkan kamu saat saya bangun. Saya memikirkan kamu saat saya mendengar anak-anak saya tertawa. Saya memikirkan kamu saat saya melihat rumah ini berjalan dengan cara yang sudah lama saya lupakan. Dan saya sudah mengerti ini bukan hanya rasa terima kasih. Sari Maharani menggenggam nampan lebih erat. Lalu ini apa? Ini perasaan. Ia menutup mata sejenak sambil tetap menjaga keteguhan. Jangan bicara seperti itu kalau Bapak tidak tahu bagaimana mempertahankannya. Saya tahu, kata Ardian Pratama. Tidak tahu? Kalau begitu biarkan saya membuktikan. Sari Maharani melepaskan nampan dan melangkah mundur. Bukan karena menolak, tetapi untuk menjaga kejernihan. Dengan saya tidak akan cepat. Saya tidak mau cepat dan tidak mau rahasia. Saya juga tidak, jawab Ardian Pratama. Dan saya tidak mau sikap manis hari ini lalu Bapak menjauh saat rasa bersalah datang. Ardian Pratama mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Saya tidak ingin menjauh. Sari Maharani melanjutkan karena ia harus jujur pada dirinya sendiri. Saya suka apa yang terjadi. Saya suka Bapak lebih dari yang seharusnya. Saya suka melihat ayah yang anak-anak Bapak sedang temukan kembali. Saya suka rumah ini ketika Bapak benar-benar ada di dalamnya. Tapi saya tidak akan kehilangan diri hanya karena seorang pria kaya memutuskan untuk merasa. Kejujurannya justru membuat rasa hormat Ardian Pratama semakin besar. Dan saya tidak ingin kamu kehilangan diri. Jawabnya. Saya ingin mendekatimu dengan cara yang benar, mata Sari Maharani sedikit berkilau, tetapi suaranya tetap tegas. Kalau begitu mulai dengan memahami bahwa saya tidak butuh belas kasihan, tidak butuh simpati, dan tidak butuh dorongan sesaat. Saya tahu, jawab Ardian Pratama, yang kamu butuhkan adalah kejujuran, itu yang sedang saya coba berikan. Suasana hening setelah itu terasa dalam dan jernih, tanpa berlebihan, tanpa gerakan tergesa. Hanya dua orang dewasa berdiri di tepi keputusan yang bisa mengubah segalanya jika diambil pada waktu yang salah. Ardian Pratama perlahan mengulurkan tangan di atas meja dan membiarkan Sari Maharani memilih. Ia menatap tangan itu beberapa detik sebelum akhirnya meletakkan tangannya di atas tangan itu. Sentuhan itu sederhana tetapi penuh makna. Saya tidak menjanjikan kemudahan. Bisiknya, saya tidak mencari kemudahan. Jawab Ardian Pratama. Saya mencari kebenaran. Pada hari Senin Ardian Pratama membatalkan perjalanan singkat untuk menutup kontrak. Direktur Keuangan memprotes lewat telepon. Dewi Lestari menelepon mengatakan bahwa ia mulai mengabaikan logika. Dan dua karyawan berbisik di area servis bahwa mereka belum pernah melihat tuan rumah berubah sebesar ini karena seorang perempuan di rumah. Ardian Pratama mendengar sebagian itu dan memutuskan untuk mengakhirinya. Ia mengumpulkan staf utama di ruang makan setelah makan siang dan berbicara tanpa meninggikan suara. Saya ingin menjelaskan satu hal, Sari Maharani bekerja di sini karena kompeten, karena telah mendapatkan kepercayaan anak-anak saya, dan karena rumah ini menjadi lebih baik dengan kehadirannya. Siapapun yang tidak nyaman, silakan bicara langsung dengan saya, bukan melalui bisikan. Kabar itu menyebar cepat. Sari Maharani mengetahuinya beberapa menit kemudian dan pergi ke ruang kerja. Bapak tidak perlu melakukan itu. Saya perlu, jawab Ardian Pratama. Sekarang mereka akan lebih banyak bicara. Biarkan mereka bicara sambil melihat saya juga. Ia terdiam sejenak. Bapak selalu seperti ini? Tidak. Ini yang berubah. Ardian Pratama menatap gambar Raka Pratama dan Niko Pratama yang tergantung di rak dan berkata jujur. Saya lelah mengendalikan semuanya tetapi gagal pada hal yang paling penting. Sari Maharani sedikit menurunkan pertahanannya. Anak-anak menunggu Bapak di dapur hari ini. Saya sedang menyelesaikan sesuatu. Saya tahu. Tapi mereka tetap menunggu. Ardian Pratama berdiri. Kalau begitu mari kita ke sana. Di dapur Raka Pratama mencoba membaca resep dengan suara keras sambil tersandung pada setengah kata.
Sementara Niko Pratama mengaduk mangkuk kosong seolah sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Ketika mereka melihat Ardian Pratama dan Sari Maharani masuk bersama, kedua saudara itu saling pandang dengan kepuasan yang tidak bisa disembunyikan. Lama sekali, kata Raka Pratama. Sari Maharani menjawab lebih dulu. Resep tidak selesai sebelum dimulai. Ardian Pratama berdiri di sampingnya di meja dapur, cukup dekat untuk mereka berdua sadari, dan anak-anak langsung menangkapnya. Sejak saat itu kedekatan mereka bukan lagi sekadar sesuatu yang dirasakan diam-diam, tetapi menjadi sesuatu yang terlihat oleh seluruh rumah tanpa perlu penjelasan. Belum ada sentuhan terbuka di depan orang lain, belum ada pengumuman, tetapi ada terlalu banyak tatapan, terlalu banyak jeda, terlalu banyak pengertian yang cepat. Pada suatu malam hujan setelah anak-anak tidur, Ardian Pratama menemukan Sari Maharani duduk di meja dapur dengan cangkir hangat di tangannya. Jarang sekali melihatnya berhenti seperti itu. Kamu tidak pernah duduk di sini sendirian, katanya. Sari Maharani mengangkat pandangan yang lelah. Hari ini saya perlu berpikir. Tentang apa? Tentang pergi? Tubuh Ardian Pratama langsung menegang. Kenapa? Karena saya terlalu menyukai apa yang terjadi dan itu membuat saya takut. Karena anak-anak Bapak mulai bergantung. Karena Bapak juga. Ia menarik napas. Karena saya tidak ingin dikenang sebagai perempuan yang mencampur kepedulian dengan kesempatan. Ardian Pratama menarik kursi di depannya dan duduk. Lihat saya. Sari Maharani menatapnya. Kamu benar-benar pikir saya akan membiarkan anak-anak saya bergantung pada seseorang yang tidak saya anggap serius? Ia tidak menjawab. Kamu pikir saya akan mengubah rutinitas rumah, membatalkan pekerjaan, menghadapi saudara perempuan saya, dan menempatkan diri saya di depan semua orang kalau ini hanya sementara? Sari Maharani menggenggam cangkir lebih erat. Saya tidak tahu apa yang disebut sementara oleh pria kaya. Saya bukan sekadar pria kaya, tapi tetap pria yang terbiasa menentukan segalanya. Kalau begitu dengarkan keputusan saya, kata Ardian Pratama dengan tegas. Saya tidak ingin kamu pergi. Sari Maharani menundukkan pandangan. Keinginan tidak sama dengan membangun. Kalau begitu saya akan membangun. Ia mengangkat wajah perlahan. Dengan saya, tidak cukup hanya bicara benar. Ardian Pratama hampir tersenyum. Untungnya saya memang tidak pandai hanya bicara. Kali ini Sari Maharani benar-benar tersenyum. Kecil tetapi utuh. Pertama kalinya mereka saling tersenyum dengan perasaan yang sudah jelas di antara mereka. Ia kembali mengulurkan tangan di atas meja. Dan kali ini Sari Maharani tidak butuh waktu lama untuk meletakkan tangannya di atas tangan itu dan tetap di sana. Saya tidak akan disembunyikan, katanya, dan tidak akan diperlakukan seperti sesuatu yang sementara. Kamu tidak akan, jawab Ardian Pratama, dan saya juga tidak ingin anak-anak dijadikan alasan untuk perasaan ini. Saya juga tidak. Kalau begitu lakukan dengan benar. Ardian Pratama mengangguk. Saya akan. Keesokan harinya Dewi Lestari datang lagi. Kali ini membawa ide yang langsung menyentuh titik paling sensitif di dalam rumah itu. Dewi Lestari mengatakan bahwa Raka Pratama dan Niko Pratama mulai tidak disiplin, bahwa Ardian Pratama menjadi terlalu lunak, dan mungkin sekolah berasrama untuk sementara waktu akan baik untuk menegakkan aturan serta mencegah ketergantungan pada rutinitas baru. Sari Maharani mendengar sebagian percakapan itu dari lorong, tetapi sebelum sempat menjauh, Raka Pratama muncul di belakangnya dan mendengar sisanya. Wajah anak itu langsung berubah, tanpa berkata apapun ia berlari ke kamar. Niko Pratama mengejarnya tanpa mengerti. Sari Maharani segera menyusul dan menemukan pintu tertutup. Raka Pratama, buka pintunya. Tidak ada jawaban. Niko Pratama, ini saya. Tetap tidak ada. Saat itu Ardian Pratama tiba di lorong dan berkata tegas, buka pintunya. Kunci diputar. Raka Pratama berdiri dengan mata berkaca-kaca berusaha menyembunyikan rasa malu. Niko Pratama memeluk bantal seolah itu bisa melindunginya. Ayah mau mengirim kami pergi? Tanya Raka Pratama. Ardian Pratama masuk, menutup pintu, lalu berjongkok sejajar dengan mereka. Tidak, Tante bilang. Tante mengatakan apa yang dia inginkan. Saya yang menentukan apa yang akan terjadi. Dan kalian tidak akan pergi kemanapun. Niko Pratama menatap Sari Maharani lalu ayahnya. Bahkan kalau dia memaksa? Tidak, jawab Ardian Pratama tanpa ragu. Bahkan kalau seluruh dunia memaksa? Raka Pratama butuh beberapa detik untuk percaya. Ayah janji? Saya janji. Suasana di kamar berubah.
Ardian Pratama menarik napas dalam dan berkata apa yang seharusnya sudah mereka dengar sejak lama. Saya salah mencoba melindungi kalian dengan cara saya. Tapi saya tidak akan salah dalam hal ini. Saya ayah kalian dan ayah tidak pergi. Raka Pratama langsung memeluknya. Niko Pratama ikut menyusul. Ardian Pratama memeluk keduanya dengan keteguhan penuh emosi yang belum pernah dilihat Sari Maharani. Dari pintu ia memahami bahwa pria yang mulai ia cintai bukan hanya pemilik rumah yang kaya, bukan hanya duda yang terjebak rasa bersalah, bukan hanya atasan yang belajar menghargainya, tetapi seorang ayah yang akhirnya menemukan tempatnya. Kemudian setelah Dewi Lestari pergi dengan tidak puas dan rumah kembali tenang, Ardian Pratama memanggil Sari Maharani ke ruang kerja pribadinya. Ia masuk masih terbawa emosi dari apa yang terjadi. Bapak melakukan dengan baik, katanya. Ardian Pratama menggeleng. Saya terlambat, kamu yang penting, Sari. Maharani mendekat beberapa langkah. Jangan letakkan semuanya pada saya. Saya tidak meletakkan, saya mengakui. Ia menatapnya dalam diam. Malam itu Ardian Pratama terlihat berbeda. Lebih terbuka, lebih tegas. Ada lelah di matanya tetapi juga kejelasan yang kuat. Sekarang bagaimana? Tanya Sari Maharani. Ardian Pratama mendekat sedikit lagi dengan jarak yang tetap hormat namun cukup dekat untuk mengubah suasana. Sekarang saya akan melakukan ini dengan benar. Tanpa menyembunyikan, tanpa membuat kamu rentan, tanpa mencampur perasaan saya dengan rasa terima kasih atas semua yang kamu lakukan untuk rumah ini. Sari Maharani menarik napas perlahan. Apa maksudnya? Ardian Pratama menatapnya dengan tenang namun pasti. Artinya besok, setelah anak-anak tidur, saya ingin berbicara denganmu tanpa gangguan. Karena sudah waktunya saya mengatakan sebuah kebenaran yang terlalu lama saya tunda. Dan sebelum kamu menjawab apapun, saya perlu meminta sesuatu, kata Ardian Pratama. Malam itu Sari Maharani berusaha tetap tenang. Tetapi tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semua ini hanya pekerjaan, karena Ardian Pratama sudah jelas ingin memulai sesuatu yang nyata. Keesokan harinya seluruh rumah seolah merasakan bahwa sesuatu yang penting akan terjadi meskipun tidak ada yang mengatakannya. Saat sarapan Raka Pratama dan Niko Pratama berbicara lebih banyak dari biasanya. Berebut potongan terakhir roti manis, meminta Sari Maharani tetap di dapur sampai mereka selesai. Dan beberapa kali menatap ayah mereka seolah tahu bahwa banyak jawaban ada pada kenyataan bahwa Ardian Pratama tetap di sana tanpa memegang telepon dan tanpa tergesa pergi. Hari itu Ardian Pratama bekerja dari rumah, turun untuk makan siang, membantu anak-anak mengerjakan tugas di sore hari. Dan ketika malam tiba ia naik bersama mereka ke kamar, memeriksa buku pelajaran, mendengarkan Niko Pratama mengeluh tentang sekolah dan Raka Pratama berpura-pura tidak peduli. Sampai akhirnya keduanya langsung bertanya. Ayah akan bicara dengan Sari Maharani malam ini, kan? Tanya Raka Pratama. Ardian Pratama menatapnya dan menjawab jujur. Iya. Niko Pratama memeluk bantal erat. Jadi jangan. Biarkan dia pergi. Ardian Pratama duduk di antara dua tempat tidur dan berkata seperti yang mereka butuhkan. Saya tidak ingin dia pergi. Raka Pratama tetap menatapnya. Saya tidak bicara soal pekerjaan saja. Ardian Pratama mengangguk pelan. Saya juga tidak. Itu cukup membuat keduanya tidur lebih tenang daripada minggu-minggu sebelumnya. Ketika Sari Maharani selesai merapikan peralatan makan malam, ia menemukan Ardian Pratama menunggunya di dapur. Ia menutup pintu dengan tenang, menarik kursi, dan memintanya duduk. Sari Maharani duduk tetapi tetap waspada. Ardian Pratama butuh beberapa detik sebelum mulai. Saya menghabiskan terlalu banyak waktu mencoba mengendalikan semuanya karena itu satu-satunya cara yang saya tahu agar tidak runtuh. Saya pikir jika saya menjaga rumah ini tetap berjalan, anak-anak saya akan baik-baik saja, tetapi justru saya membuat semuanya lebih dingin. Kamu datang dan melakukan sesuatu yang sederhana yang tidak bisa dilakukan siapapun. Kamu tinggal, kamu mendengar, kamu tidak mencoba membeli perhatian mereka ataupun perhatian saya, kamu hanya hadir dan itu mengubah segalanya. Sari Maharani mendengarkan dalam diam. Saya mulai melihatmu dengan cara yang berbeda karena itu, dan itu tidak terjadi dalam satu waktu. Tetapi dari cara kamu memperlakukan Raka Pratama dan Niko Pratama, dari cara kamu berbicara jujur tanpa merendahkan saya dan tanpa mencoba menyenangkan saya, dari cara kamu menjaga apa yang benar bahkan ketika itu bisa merugikanmu. Saya tidak ingin berpura-pura bahwa ini hanya rasa terima kasih. Karena ini bukan, Sari Maharani menarik napas dalam. Kalau begitu katakan dengan jelas itu apa? Kata Sari Maharani. Ardian Pratama menatapnya tanpa ragu.
Saya ingin kesempatan untuk membangun sesuatu denganmu, tanpa menyembunyikan, tanpa membuatmu rentan, tanpa mencampur apa yang kamu rasakan dengan peranmu di rumah ini. Saya ingin memulai dengan benar. Sari Maharani menyatukan tangannya di atas meja dan butuh waktu sebelum menjawab. Kamu tahu ini tidak sederhana. Saya tahu, jawab Ardian Pratama. Saudara perempuanmu tidak akan mudah menerima. Dia tidak menentukan hidup saya. Para pekerja akan terus berbicara. Biarkan mereka bicara sambil tahu bahwa saya tidak akan membiarkan ketidakadilan. Sari Maharani tetap tegas. Dan masa lalumu? Ardian Pratama tidak menghindar. Saya mencintai istri saya dan akan selalu menghormati kisah itu. Tetapi hidup saya tidak berakhir bersamanya. Saya terlalu lama terjebak dalam rasa bersalah. Dan selama itu anak-anak saya tumbuh tanpa ayah yang mereka butuhkan. Kamu tidak menggantikan siapapun. Kamu memiliki tempatmu sendiri. Mata Sari Maharani mulai berkaca-kaca. Tetapi pikirannya tetap jernih. Kalau saya menerima ini, saya tidak mau rahasia. Tidak mau dorongan sesaat. Tidak mau sikap manis yang hanya ada di dapur. Saya juga tidak mau menyembunyikan apapun. Jawab Ardian Pratama. Saya ingin kejujuran. Ingin mengenalmu dengan benar. Ingin anak-anak saya melihat kebenaran. Dan ingin kamu bebas bahkan untuk berkata tidak tanpa takut kehilangan tempatmu di sini. Sari Maharani menunduk sejenak. Mengingat masa lalu di rumah-rumah di mana ia hanya dianggap tenaga kerja, di mana orang bahkan tidak menyapanya, di mana kebaikan sering disalahartikan sebagai kepatuhan, dan kini untuk pertama kalinya seorang pria dengan kekuasaan sebesar itu duduk di depannya meminta izin untuk memulai, bukan menuntut. Saya menerima untuk memulai, katanya akhirnya. Tetapi kamu harus mempertahankan ini saat kesulitan datang. Saya akan, jawab Ardian Pratama tanpa ragu. Sari Maharani mengangguk. Kalau begitu mulai dengan benar. Kali ini Ardian Pratama yang meminta dengan lembut. Boleh saya mencium kamu? Sari Maharani mengangguk kecil dan ciuman itu terjadi tanpa tergesa, tanpa berlebihan. Seolah keduanya tahu bahwa yang terpenting bukan momen itu, melainkan semua yang datang setelahnya. Keesokan paginya Raka Pratama menjadi yang pertama menyadari perubahan. Ia melihat Sari Maharani, melihat ayahnya, lalu berkata sambil mengoleskan mentega di roti. Hari ini tidak ada yang pura-pura normal. Sari Maharani mencoba mengalihkan, makan sebelum dingin. Raka Pratama tersenyum, saya sudah tahu. Sementara Niko Pratama yang lebih memahami dengan perasaan hanya tersenyum puas dan kembali makan. Hari-hari berikutnya diisi dengan proses yang hati-hati. Ardian Pratama dengan sengaja memisahkan urusan kerja dan kehidupan pribadi, meresmikan peran Sari Maharani dengan lebih jelas, menambah staf pendukung agar ia tidak kelelahan, menegaskan bahwa tidak ada yang boleh meremehkannya, dan meluangkan waktu khusus untuk berbicara dengannya di luar pekerjaan rumah, kadang setelah anak-anak tidur. Dengan mereka duduk bersama di meja dapur. Terkadang mereka berbicara di taman saat Raka Pratama dan Niko Pratama berlari mengejar bola. Terkadang hanya secangkir kopi singkat di sore hari. Tetapi dalam setiap percakapan Ardian Pratama menunjukkan bahwa ia tidak sedang mengikuti dorongan sesaat, melainkan membuat pilihan. Sari Maharani pun mulai membuka diri. Ia bercerita tentang ibunya yang penjahit, ayahnya yang mencintai pekerjaannya, pekerjaan-pekerjaan sulit yang pernah ia jalani, kursus pembuatan roti yang ia ikuti di malam hari. Ketakutannya untuk bergantung pada siapapun dan keputusannya untuk tidak pernah menerima perhatian setengah hati dari siapapun. Ardian Pratama mendengarkan semuanya dengan penuh perhatian dan sebagai gantinya ia menceritakan hal-hal yang jarang ia ungkapkan. Tentang tekanan mengambil alih bisnis sejak muda. Tentang pernikahannya dengan Larissa Pratama. Tentang rasa kehilangan yang membuatnya terhenti. Tentang ketakutan gagal sebagai ayah dan kebiasaannya menyembunyikan perasaan di balik pekerjaan. Sari Maharani tidak mencoba menyembuhkan dengan kata-kata kosong, ia hanya berkata jujur saat perlu. Kamu tidak akan memperbaiki apa yang hilang jika terus absen dari apa yang masih kamu miliki. Ardian Pratama mendengar dan berubah. Raka Pratama mulai mengajak teman-temannya belajar di rumah. Niko Pratama mulai menggambar keluarga dengan 4 orang. Rumah itu tidak lagi terasa seperti tempat orang hanya menjalankan kewajiban. Ada suara, ada aroma makanan, ada buku pelajaran di meja, ada perdebatan kecil tentang kue, ada permintaan pelukan sebelum tidur. Suatu pagi akhir pekan saat mereka membuat roti keju bersama, Raka Pratama menanyakan hal yang cepat atau lambat pasti akan muncul. Apakah Sari Maharani akan tetap bersama kita?
Ardian Pratama menatapnya sebelum menjawab. Kalau dia mau? Iya. Raka Pratama melanjutkan. Saya tidak bicara soal pekerjaan. Sari Maharani berjongkok di depan mereka. Saya tidak akan hilang dari hidup kalian dan apapun yang terjadi akan dibicarakan dengan jujur. Niko Pratama bertanya dengan polos. Jadi kalian bersama? Ardian Pratama menjawab tenang. Kami sedang mulai membangunnya. Keduanya menerima dengan alami, sesuatu yang justru membuat Sari Maharani lebih tersentuh daripada pernyataan apapun. Bagi mereka yang terpenting bukan label hubungan, tetapi kepastian bahwa tidak ada yang pergi. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam Dewi Lestari datang tanpa pemberitahuan, duduk di meja makan dan di depan Sari Maharani serta anak-anak akhirnya mengucapkan apa yang lama ingin ia katakan. Apakah kamu benar-benar ingin mencampur kehidupan keluarga dengan seorang pegawai? Suasana langsung hening, Sari Maharani tetap tegak, sementara Raka Pratama dan Niko Pratama langsung menatap ayah mereka. Ardian Pratama tidak butuh waktu. Hal pertama yang harus kamu lakukan sekarang adalah menghormati Sari Maharani di depan anak-anak saya. Dewi Lestari mengangkat dagu. Saya hanya realistis. Tidak, jawab Ardian Pratama tegas. Kamu sedang tidak adil dan bersikap merendahkan, dan saya tidak akan membiarkan itu di rumah saya. Sari Maharani menjaga anak-anak saya ketika saya sendiri masih belajar melakukannya dengan benar. Dia bukan masalah. Masalahnya adalah siapapun yang merasa berhak merendahkan orang lain karena asalnya. Kata Ardian Pratama. Dewi Lestari mencoba membalas, kamu akan menyesal. Tetapi Ardian Pratama tidak mundur. Satu-satunya penyesalan saya adalah terlalu lama membiarkan kamu tanpa batas. Raka Pratama tidak mengalihkan pandangan dari ayahnya sedikit pun. Niko Pratama menggenggam tangan Sari Maharani di bawah meja. Akhirnya Dewi Lestari pergi dengan tidak puas dan untuk pertama kalinya kepergiannya membawa kelegaan, bukan ketegangan. Setelah makan malam Raka Pratama mendekati ayahnya di dapur. Ayah membela dia. Ardian Pratama berjongkok sejajar dengannya. Saya membela yang benar. Raka Pratama berpikir sejenak lalu bertanya. Itu namanya cinta? Ardian Pratama menjawab dengan kejelasan tanpa lagi menyembunyikan. Iya, sejak malam itu semuanya menjadi lebih kokoh. Ardian Pratama menata kembali aspek hukum dan praktis rumah agar tidak ada yang bisa menggunakan kebingungan atau komentar jahat untuk mengganggu kestabilan anak-anak dan keberadaan Sari Maharani. Ia juga menegaskan kepada Sari Maharani bahwa ia tidak ingin hubungan itu menciptakan ketergantungan. Kalau suatu hari kamu ingin belajar lagi, membuka usaha, atau mengubah peranmu, saya akan mendukung. Saya tidak ingin kamu bertahan karena kebutuhan. Sari Maharani benar-benar terharu kali ini. Itulah mengapa saya bertahan karena pilihan. Hubungan mereka menjadi semakin alami. Ardian Pratama tidak mencoba menjadikannya pajangan, tidak menutupi masa lalu dengan kemewahan, tidak memperlakukannya seperti hadiah, tetapi sebagai pasangan. Sari Maharani tetap tegas, tidak memanjakan kesalahan, tidak membiarkan janji kosong, tidak berhenti menuntut kehadiran sebagai ayah, dan justru itu membuat mereka tumbuh bersama. Kamu janji pulang cepat hari ini? Ia mengingatkan, dan ia benar-benar pulang. Niko Pratama terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya tidak. Ia memberitahu, dan Ardian Pratama langsung naik menemui anaknya. Raka Pratama ingin terlihat kuat, tapi masih takut saat mendengar tentang perubahan. Ia memperhatikan, dan Ardian Pratama meluangkan lebih banyak waktu untuknya. Perlahan Ardian Pratama berhenti menjadi pria yang mengelola rumah seperti masalah dan menjadi ayah yang telah lama ditunggu. Anak-anaknya, di akhir semester sekolah memanggil orang tua, koordinator menjelaskan perkembangan anak-anak, rasa aman yang kembali, bagaimana Raka Pratama aktif lagi dan Niko Pratama menjadi lebih ringan. Anak-anak merasakan ketika rumah menemukan kestabilan, katanya. Di dalam mobil saat perjalanan pulang Ardian Pratama menggenggam tangan Sari Maharani dan berkata pelan, kita berhasil. Sari Maharani menatap Ardian Pratama, menarik napas perlahan dan untuk pertama kalinya membiarkan dirinya merasakan kebanggaan atas seluruh perjalanan. Bukan hanya rasa lega. Beberapa bulan kemudian pada suatu malam hujan ketika aroma kue keluar dari oven dan Raka Pratama serta Niko Pratama menggambar di meja dapur. Niko Pratama mengajukan pertanyaan yang terdengar sederhana namun tidak. Sari Maharani, apakah suatu hari kamu akan menikah dengan ayah? Raka Pratama memutar mata seolah ingin terlihat lebih dewasa, tetapi tetap menunggu jawaban. Sari Maharani menatap Ardian Pratama, ia mendekat ke meja, menarik kursi dan duduk menghadap anak-anaknya.
Pernikahan adalah hal yang serius. Itu terjadi ketika dua orang benar-benar yakin ingin terus membangun bersama. Raka Pratama menyilangkan tangan. Kalian sudah melakukan itu, kan? Ardian Pratama menatap Sari Maharani dan kali ini tidak menghindar. Saya memikirkannya setiap hari. Wajah Sari Maharani memerah, tetapi ia memilih jujur. Saya juga. Kegembiraan kedua anak itu langsung terlihat, tetapi Ardian Pratama menyimpan momen itu dengan hati-hati. Beberapa hari kemudian ia menyiapkan sarapan sebelum semua orang bangun. Membangunkan Sari Maharani lebih awal dan memintanya turun ke dapur tanpa banyak penjelasan. Ketika ia masuk ia melihat meja yang sama tempat semuanya. Dimulai, roti hangat baru dipanggang, 4 cangkir tersusun rapi, dan Raka Pratama serta Niko Pratama yang anehnya diam untuk jam segitu. Ardian Pratama berdiri tanpa jas, tanpa formalitas, hanya menjadi dirinya sendiri. Saya ingin melakukannya di sini, katanya, karena disinilah rumah saya kembali hidup, disinilah anak-anak saya kembali tertawa. Dan disinilah saya mengerti bahwa saya jatuh cinta pada perempuan yang berani masuk ke dalam keheningan dan mengubah segalanya dengan ketulusan. Sari Maharani sudah terharu sebelum ia melanjutkan. Ardian Pratama mendekat, menggenggam tangannya dan berkata, "Kamu tidak hanya menyelamatkan rutinitas rumah ini, kamu mengembalikan keberanian saya untuk hidup di dalamnya, dan jika kamu bersedia, saya ingin menghabiskan sisa hidup saya membangun keluarga ini bersamamu." Raka Pratama dan Niko Pratama menahan napas seolah dunia bergantung pada jawaban itu. Sari Maharani menatap kedua anak itu, lalu Ardian Pratama, dan merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan karena kemewahan, bukan karena rumah, bukan karena nama, tetapi karena cara Ardian Pratama belajar mencintai tanpa menguasai, mendengar tanpa lari, dan tetap tinggal tanpa bersembunyi. Ia menjawab dengan mata penuh emosi dan suara yang mantap. "Ya?" Raka Pratama bersorak lebih dulu. Niko Pratama memeluk kaki mereka berdua. Ardian Pratama menarik Sari Maharani mendekat, dan dapur yang dulu hanya tempat adonan dan awal yang tak terduga kini menjadi pusat. Dari seluruh kisah itu, beberapa bulan kemudian rumah itu tidak lagi dikenang karena keheningan, tetapi karena suara langkah cepat dua anak di lorong, resep yang berubah menjadi kekacauan hangat, makan siang tanpa terburu-buru, meja yang selalu terisi, dan keyakinan bahwa cinta antara Ardian Pratama dan Sari Maharani tidak lahir dari hayalan atau dorongan sesaat, melainkan dari kehadiran, rasa hormat, dan pilihan yang terus diulang. Anak-anak dari seorang pria kaya yang dulu tidak pernah keluar dari kamar akhirnya menemukan kembali kehidupan ketika seorang perempuan datang tanpa meminta apapun dan justru karena itu ia tidak lagi menjadi tamu di hati mereka, melainkan menjadi rumah.